Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menapaki jalan pertobatan untuk menggapai damai sejahtera. Umat Allah yang terkasih, tadi dalam kata pengantar saya menyuplik tentang bagaimana Yohanes Pembaptis di padang gurun berteriak-teriak, menyerukan seruan pertobatan, menyiapkan jalan Tuhan, dan meluruskan jalan baginya. Padang gurun kalau kita coba konfrontasikan dengan kehidupan kita harian, itu adalah sebuah gambaran realitas kenyataan hidup yang kita gumuli, kita jalani ini. Bahwa di tengah padang gurun yang luas, itu mau menggambarkan situasi yang penuh dengan problematika kehidupan. Ada pernik, ada warna, ada tawa, ada canda, tetapi juga ada ratap tangis, kegelisahan, dan sebagainya. Ada resiko, ada kegagalan, ada kesulitan, ada kesuksesan. Selain daripada itu, padang gurun juga mau menggambarkan situasi yang penuh dengan kekeringan. Ada yang kering imannya, ada kering cintanya, ada kering pengharapannya, sehingga hidup sih hidup, tetapi hanya hidup-hidupan, tanpa pengharapan. Hidup-hidup, tapi tanpa visi dan orientasi. Sehingga gampang mudah putus asa, gampang gabut, gampang khawatir, gampang cemas, gampang bingung. Seperti layang-layang putus dari benangnya. Padang gurun juga mau menggambarkan situasi ketandusan, tandus, kesetiaan kita, dan lain sebagainya. Maka dalam kondisi-kondisi situasi yang tidak menentu, tidak banyak orang yang mampu bertahan, struggle, tetap gigih berjuang untuk mengandalkan dan menjaminkan Tuhan. Tidak banyak orang
yang mampu meniti jalan-jalan kesetiaan termasuk komitmen hidupnya untuk hanya mau mengikuti dia. Tidak banyak orang yang mampu untuk memiliki agar pengharapannya tetap terus tumbuh berkembang. Dan yang seringkali merambah dalam kehidupan orang yang memasuki padang gurun adalah suasana kekosongan, suasana kekerdilan, suasana kehampaan, dan yang paling mengerikan adalah suasana keputusasaan. Maka dari itu, Yohanes yang adalah salah seorang nabi dipanggil, dipilih oleh Allah. Itu bukan kebetulan, tetapi punya visi penyelamatan. Yohanes menyerukan seruan pertobatan agar orang-orang yang mendengarkan saat itu sungguh-sungguh mampu menyiapkan jalan bagi Tuhan, meluruskan jalan baginya, dan membiarkan dirinya dibaptis. Bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni segala dosamu. Umat Allah yang terkasih, bertobat itu artinya kembali ke jalan Tuhan. Dulu kita begitu mencintai jalan kegelapan, dulu kita begitu mencintai dunia-dunia yang penuh dengan kesesatan. Kita capek, kita lelah, kita terbentur oleh tembok yang tinggi. Dan dalam titik kesadaran, kita diingatkan untuk kembali kepada Dia. Mengalami kerahiman, mengalami sentuhan, mengalami belas kasih-Nya. Rupa-rupanya orang yang nakal, orang balelo, orang yang bersimpang, berjalan di persimpangan jalan, cepat atau lambat juga akan capek. Dan dalam titik tertentu, Tuhan itu memberikan cara lewat orang-orang seperti yang juga lewat Nabi, lewat Yohanes Pembaptis yang tadi kita dengar. Bertobat itu artinya mengikuti alur dan jalan Tuhan. Kalau ingin bahagia, damai, sejahtera, hidup kita berkenan di hadapan Dia, harus mengikuti Dia, mengikuti alurnya, memasuki alur misterinya, bukan mengikuti apa kehendakku, keinginanku, obsesiku. Kalau kita berjalan pada jalan kebenaran dan hidup kita akan sampai kepada damai sejahtera. Kalau kita taat setia kepada Dia, maka hidup kita akan dimuliakan di dalam Dia. Bertobat itu berarti, seperti kita dengar dalam bacaan Injil, menimbun lembah kesombongan dengan penghambaan diri, dengan sikap kerendahan hati, meratakan bukit-bukit dan juga gunung-gunung kesombongan, egoisme pribadi, dengan sikap kelemah lembutan. Lalu meluruskan jalan yang lekak-leku, karena orang yang jalan yang lekak-leku itu akan menghambat perjalanan, maka harus diluruskan. Maksudnya apa? Supaya kita akan gampang mudah untuk melihat, mengalami betapa kasih kehadiran Tuhan itu begitu nyata. Kuat kuasanya itu dapat kita rasakan ketika kita sungguh mampu meluruskan jalan Tuhan, bertobat dan kembali meniti jalannya. Mengapa bertobat itu penting? Mengapa hidup sebagai anak-anak Allah tetap harus kita perjuangkan kembali kepada komitmen awal? Mengapa itu penting? Yang pertama adalah melalui jalan pertobatan kita akan mengalami damai sejahtera. Ketika kita sudah mengalami bahwa hidupku didamaikan dengan Allah, ketika hidupku didamaikan dengan orang-orang di sekitar kita, ketika hidupku mampu berdamai dengan diriku sendiri, maka akan ada damai sejahtera tersembul dan muncul di situ. Tidak ada orang yang sombong, tidak ada orang yang angkuh, tidak ada orang yang menganggap dirinya adalah segala-galanya yang mengalami kebahagiaan dalam hidup. Hanya orang-orang yang mampu meniti setia menapaki jalan pertobatan. Selain daripada itu bukan hanya damai sejahtera, tetapi hidupnya menjadi dimuliakan. Maka hanya orang-orang yang taat setia kepada Dia. Orang yang dalam kondisi sulit sekalipun, orang yang sedang memasuki padang gurun yang kadang-kadang membawa kita kepada keputusasaan, tetapi tetap setia, taat.
pada saat itulah hidup kita akan dimuliakan, kita akan dipulihkan kemanusiaan kita, dan bahkan ketika kita sungguh sudah mengenakan dan mengandalkan hidup kepada Dia, kita tidak takut lagi. Kita tidak cemas lagi, kita tidak bingung lagi. Karena di balik padang gurun ada yang namanya oase. Maka kalau Bapak Ibu nanti suatu saat pergi ke daerah Timur Tengah, di Palestina misalkan saja, di tengah padang gurun batu-batu yang besar tinggi, rupa-rupanya masih ada kadang-kadang, di tengah padang gurun itu ada pohon dan di bawahnya ada air. Itu disebut dengan oase. Artinya apa? Bahwa di tengah padang gurun kehidupan, asal kita setia untuk berjuang, bertahan, dan memiliki api pengharapan, kita juga akan dihantar untuk menemukan Allah sebagai oase kehidupan. Yang membuat hati kita tetap bahagia walaupun harus kadang mengalami kesulitan. Kita tetap mampu merendah harapan masa depan dengan sukacita walaupun kita hidup dalam ujung ketidakpastian. Karena Tuhan bersama kita. Kemudian yang pesan selanjutnya, mengapa bertobat itu penting? Karena dengan jalan pertobatan, api pengharapan dan sukacita kita itu menjadi berkobar. Ketika kita sudah mengalami bahwa kita diampuni, ketika kita mengalami bahwa hidup kita sungguh begitu bernilai dan berharga di hadapan Dia, maka disitulah kekuatan hadir muncul dalam kehidupan ini. Maka hidup harus tetap diperjuangkan, roda kehidupan harus tetap terus berputar. Kita tidak boleh menangisi dan meratapi hidup walaupun kadang penuh dengan owak duri, tetapi kita mampu menapaki dan memaknai bahwa di balik peristiwa itu Tuhan sedang mendidik dan membentuk, mendewasakan kita. Di balik peristiwa padang gurun kehidupan yang penuh dengan owak duri itu, Tuhan telah menyediakan rahmat bagi orang yang taat setia kepada Dia. Seperti bangsa Israel yang taat setia akhirnya boleh dibawa sampai ke tanah terjanji yang disebut dengan kelompok Anawim itu. Kemudian, mengapa bertobat itu penting dan memberikan diri dibaptis? Karena dengan jalan pertobatan, kita akan gampang dan mudah untuk melihat, mengalami Tuhan, kasih-Nya, belayanya, kerahimannya, yang begitu nyata dalam hidup, dan itu dapat kita rasakan lewat orang-orang, lewat utusannya dalam kehidupan, mungkin juga lewat sahabat-sahabat yang kita jumpai. Tuhan punya cara yang sangat istimewa. Dia kadang mengutus malaikat-malaikat kecil untuk menjewer, mengingatkan agar kita kembali kepada Dia, agar kita sungguh gampang mudah untuk melihat bahwa kehadirannya, kuasanya itu nyata. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa.